Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Audina dengan NIM 2120351 dari kelas 3 PAII. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali makalah dari kelompok saya, yaitu makalah dari kelompok 8 yang telah dipresentasikan beberapa minggu yang lalu. Video ini dibuat untuk bertujuan untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Baiklah, pada makalah saya tersebut, makalah ini membahas tentang pendidikan politik, yang mana pendidikan politik pada makalah tersebut dibagi menjadi 3 subbagian atau tema. Yang pertama ada hakikat pendidikan politik, yang kedua ada pendidikan politik dan kekuasaan, dan yang terakhir ada materi tentang hubungan pendidikan dengan politik. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat pendidikan politik. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu hakikat dari pendidikan politik, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu politik, apa itu pendidikan. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pendidikan adalah suatu proses yang sedang dilakukan seseorang untuk menggali kemampuan, potensi, baik sikap, perilaku, maupun pengetahuannya yang diasahnya secara terus-menerus, baik itu di lembaga pendidikan formal, non-formal, ataupun di lembaga pendidikan informal. Nah, pendidikan tersebut bertujuan untuk memberikan pengaruh yang lebih baik lagi terhadap individu tersebut, baik terhadap sikapnya, perilakunya, pengetahuannya, baik untuk dirinya sendiri, lingkungan, maupun terhadap masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pengertian politik. Nah, sedangkan politik di sini adalah suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan di dalam masyarakat yang antara lain berwujud sebagai proses pembuatan suatu keputusan, khususnya di dalam negara. Nah, politik tidak hanya terjadi di dalam suatu pemerintahan saja, namun politik juga terjadi di dalam keluarga, sekolah, masyarakat. Nah, contoh politik yang terjadi di dalam keluarga adalah seperti adanya pembagian tugas atau pembagian pekerjaan rumah yang dibagi oleh kepala keluarga atau seorang ayah, yang mana pembagian tugas tersebut bertujuan agar tercapainya serta terciptanya keluarga yang aman, tentram, dan damai, serta adanya keterkaitan satu anggota dengan anggota yang lain. Nah, jadi yang dimaksud dengan pendidikan politik adalah proses yang dilakukan secara sengaja oleh seorang individu untuk menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka untuk menghadapi politik. Nah, di dalam pendidikan politik tersebut, seorang individu mendapatkan latihan atau pendidikan mengenai dunia-dunia politik, bagaimana cara berpolitik, apa-apa saja yang harus dilakukan dalam berpolitik, dan apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam politik. Pokoknya semua hal yang berkaitan dengan politik diajarkan di dalam dunia pendidikan, dalam pendidikan berpolitik. Dan pendidikan politik ini sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi seseorang yang ingin terjun ke dalam dunia politik. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu mengenai tentang pendidikan politik dan kekuasaan. Sebagaimana yang telah kita kupas tadi, bahwa politik pendidikan adalah suatu usaha atau suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk menggali potensi atau kemampuannya tentang berpolitik. Nah, sedangkan kekuasaan adalah sesuatu hak yang dimiliki seseorang atas suatu benda atau atas segala sesuatu yang berdasarkan hukum maupun tidak. Nah, itu adalah kekuasaan. Nah, sedangkan antara politik, pendidikan, dan kekuasaan, jika tidak dijalankan dengan benar, maka politik pendidikan
atau pendidikan politik tersebut akan disalahgunakan di dalam kekuasaan. Nah, maka itulah guna atau tujuan dari pendidikan politik diadakan, supaya seseorang di dalam mengambil kekuasaan atau menjalankan kekuasaannya tidak menyalahgunakan kekuasaan tersebut dengan dia berpolitik. Nah, jika politiknya benar, maka kekuasaan yang dijalankannya akan benar dan teratur. Maka pendidikan politik sangat dibutuhkan di dalam kekuasaan agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan kekuasaan, tidak terjadinya pemerintahan yang absolut, serta tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau yang melanggar aturan. Nah, dan yang terakhir adalah materi tentang hubungan antara politik dengan pendidikan. Nah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para ahli, bahwa para ahli banyak yang berdebat mengenai hubungan antara politik dan pendidikan ini. Ada yang mengatakan bahwa pendidikan dan politik ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Karena di dalam berpolitik, seseorang membutuhkan pendidikan sebagai pengaturnya, dan sebaliknya juga di dalam pendidikan seseorang juga membutuhkan politik sebagai media sosialisasinya. Nah, namun ada juga para ahli yang mengatakan bahwa pendidikan dan politik ini adalah dua hal yang tidak ada sama sekali kaitannya, baik itu politik maupun pendidikan adalah dua hal yang berbeda dan berada di lingkungan yang berbeda pula. Nah, jadi menurut saya pendidikan dan politik adalah dua hal yang sangat terkait dan dua hal yang sangat saling ketergantungan satu sama lain, dan kedua hal ini mempunyai hubungan yang sangat penting. Kenapa? Karena melalui pendidikan seseorang bisa mengetahui bagaimana cara-cara berpolitik yang baik, dan di dalam menjalankan politik kita juga harus mempunyai pendidikan agar tidak terjadinya kesalahan dalam berpolitik. Maka itulah saya katakan bahwa politik dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Nah, karena apa? Jika politik dan pendidikan ini tidak ada hubungannya, contohnya seperti di sekolah itu sudah ada pendidikan. Nah, di sekolah juga diterapkan politik secara tidak langsung. Nah, namun politik yang diterapkan di sekolah berbeda dengan politik yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, politik yang diterapkan di sekolah itu adanya seperti adanya organisasi-organisasi seperti OSIS, yang mana di dalam organisasi tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, itu adanya ketua, sekretaris, dan jabatan-jabatan lain yang berfungsi untuk menghandle kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Nah, pembagian-pembagian tersebut menurut saya sudah termasuk ke dalam berpolitik. Nah, jadi politik dengan pendidikan adalah dua hal yang sangat penting dan berkaitan. Baiklah, sekian materi dari makalah saya yang berjudul tentang pendidikan politik. Jika ada salah dan kurang, saya minta maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.